Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 yang berjudul Senangnya Belajar Surah Al-Kautsar. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-solehah, tahukah kamu tentang surah Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Kata Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Turunnya surah ini untuk memperteguh dan memperkuat iman orang-orang yang masih lemah. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108 urutannya di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita menyimak dan mendengarkan bunyi bacaan surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, anak soleh-soleha, kita baru saja mendengarkan bacaan surah Al-Kautsar. Selain membaca, kita juga dapat menghafalkan Al-Quran. Kamu dapat memuliakan Al-Quran dengan menghafal surah-surah pendek yang terdapat dalam juz 30. Salah satunya adalah surah Al-Kautsar. Silakan menghafalkan Al-Quran surah Al-Kautsar dengan jelas dan benar. Setelah anak soleh-soleha mendengarkan, membaca, dan menghafal surah Al-Kautsar, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan pesan surah Al-Kautsar. Dalam ayat yang pertama, yang artinya, sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Maksudnya, Allah telah memberi nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Adapun kenikmatan di dunia adalah nikmat kesehatan, rezeki yang banyak, teman yang baik, dan sebagainya. Sedangkan nikmat di akhirat berupa kebahagiaan surga yang di bawahnya mengalir sungai yang bernama Al-Kautsar. Kedua tepi sungai ini terbuat dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Wah, sungguh menyenangkan dan mengagumkan, bukan? Sedangkan arti yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW
dan umat Islam agar melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu diawali dengan sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk menyembelih binatang kurban. Binatang kurban ini bisa berupa unta, sapi, atau kambing pada hari Idul Adha. Sedangkan yang ketiga, artinya adalah sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya, orang-orang yang melaksanakan sholat dan berkurban akan memperoleh nikmat yang banyak. Sebaliknya, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti ajarannya akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tentu kita tidak mau seperti mereka, bukan? Surah Al-Kautsar sendiri diturunkan berkaitan dengan ejekan kaum kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidak akan banyak dan tidak akan berlanjut. Hal ini tersebut mereka lakukan ketika salah satu putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam budaya Arab, garis keturunan seseorang diturunkan melalui anak lelaki mereka. Saat itu, keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup adalah anak perempuan. Hal inilah yang menyebabkan beliau diejek sebagai orang yang tidak memiliki keturunan. Padahal, dari Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 orang cucu, yaitu Hasan dan Husain. Dengan cucu beliau mempunyai anak dan cucu. Hal ini membuktikan bahwa keturunan beliau tidak terputus. Melalui surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membantah tudingan kaum musyrikin yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, karena tudingan tersebut, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka akan diputus sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Bantahan tersebut merupakan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang patut untuk kita syukuri. Bentuk syukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beribadah kepadanya, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun ibadah yang paling besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat dan berkurban. Sholat menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berkurban adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita semua selalu dijagakan, dilindungi, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah yang Allah ridhoi, dan kita akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.